dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Di luar bulan suci Ramadan, sang Rasul yang paling banyak berpuasa sunat adalah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, hampir malah setiap hari dari Sya'ban itu beliau puasa. Di awal, di tengah, di akhir. Tetapi beliau pernah umpan atau hair pada awal Sya'ban dan juga pernah hair di akhir Sya'ban. Dan yang tidak pernah beliau hair adalah pada nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Intinya adalah beliau paling banyak berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Nah, yang ketiga adalah sedangkan bulan Ramadan adalah bulan bagi umat. Nah, bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, saat ini kita telah berada pada 17 Sya'ban. Berarti lebih kurang 13 atau 14 hari lagi Ramadan 1444 Hijriah akan datang di hadapan kita, atau kita akan masuk ke dalam. Untuk itu dalam kesempatan yang terbatas ini sedang berbahagia, berlandaskan firman Allah yang kita bacakan tadi, maka dapatlah kita ambil sebuah topik atau judul khutbah kita pada siang hari ini, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, dari 12 bulan yang bercokol dalam kalender Hijriah, salah satu di antaranya adalah bulan suci Ramadan atau bulan yang sangat istimewa, yang saat ini ditunggu-tunggu kedatangan. Man farri'a bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Bahkan ada yang kita simak dan kita dengar, barang siapa yang bergembira hatinya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disembah oleh yang benar. Agaknya kita sependapat sangat berbahagia, di mana kita yang hadir di rumah Allah pada siang hari ini adalah orang-orang yang bergembira dan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Namun dibalik daripada itu, ibarat tamu agung yang akan datang, ibarat tamu yang sangat istimewa yang akan tiba di hadapan kita, banyak atau sedikit tentu perlu ada persiapan demi persiapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, marilah kita coba untai beberapa persiapan yang sangat sensitif dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan istimewa dan diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini. Sebagaimana kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa itu harkat dan martabatmu akan diangkat oleh Allah menjadi orang mukmin yang bertindak takwa. Ayyaman ma'dudat, Ramadan itu hal yang ditentukan, mahmud Allah dengan segala firman. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, rahimahullah, ibarat kita menunggu tamu agung yang akan datang, perlu ada persiapan demi persiapan. Nah, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun, apa yang perlu kita siapkan berlandaskan ayat agama kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, barang siapa yang mempuasakan bulan suci Ramadan itu dengan penuh keimanan dan perhitungan yang matang, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya yang pernah ia lakukan pada masa yang telah berlalu. Sedangkan rahimahullah, kalau begitu apa persiapan kita yang tidak mau tidak? Pertama adalah iman yang mantap. Al-iman aqdu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalu bil arkan. Iman yang mantap itu adalah iman
yang kita yakinkan dalam hati, kita ikrarkan dengan lidah, lalu diamalkan oleh anggota badan. Nah, untuk melaksanakan ibadah puasa, iman atau keyakinan yang mantap ini sangat perlu. Kalau andai kata tidak, maka percuma kita berpuasa. Karena puasa adalah amal yang sangat istimewa, amal rahasia. Kita bisa mengejar seseorang, keluarga kita atau orang lain bahwa kita adalah sedang berpuasa, padahal sebetulnya kita tidak sedang berpuasa. Oleh karena itu, iman yang mantap dan tidak lakang depan tidak lampau di hujan. Apapun bentuk rayuan dan godaan yang datang dari depan, belakang, samping kanan dan kiri, kalau iman yang udah mantap, dia tidak akan boleh. Kita petik apa yang dikatakan oleh Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau iman udah bicara, mengapa mau hujan air, hujan batu sekalipun toh tidak akan biasa. Nah, sekarang kita mau menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak bisa kita sangka sedang berbahagia. Rayuan, bujukan, godaan tidak sedikit datang tatkala kita melaksanakan ibadah. Apalagi pada puasa. Andai kata kita tidaklah dengan iman melaksanakan ibadah puasa, maka puasa kita akan percuma. Padahal saya berbahagia kita melakukan ibadah puasa bukan hanya 1 jam 2 jam, dan dia datang tidak hanya 1 ronde 2 ronde, malah 1 bulan full. Waktu menanggal 1 hari melebihi angka 13 jam. Andai kata sia-sia puasa kita, alangkah malunya nasib kita. Sebagaimana juga kalau sang Rasul, di mana banyak orang yang mampu berpuasa, tetapi tidak ada yang diperoleh daripada puasanya kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Alangkah malunya nasib kita jika seandainya kita sudah menahan mulai dari terbit fajar sidik sampai terbenam matahari pada waktu maghrib, yang memakan waktu lebih daripada 13 jam, andai kata tidak berbuah pahala kata Allah, alangkah malunya nasib kita sedang mengakhiri berbahagia. Untuk itu, salah satu senjata ampuh yang harus kita miliki adalah iman yang mantap. Kerjakan puasa itu karena iman, bukan karena ada embel-embel lain, karena ada faktor X, karena segala dan siano, karena segala dan siana, dan lain sebagainya. Tidak. Akan tetapi, lakukanlah puasa itu hanya lillahi ta'ala. Itulah makanya di dalam setiap kita Allah itu ditutup dengan lillahi ta'ala. Nawaitu shawma wajib an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kedua, persiapan yang harus kita miliki adalah ihtisaba, penuh perhitungan. Kalau boleh kita alih bahasakan, laksanakan ibadah puasa itu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita maksud adalah mengerti hendaknya si pelaku Ramadan itu apa yang akan merusak puasanya, apa yang akan membatalkan puasanya, apa yang akan menaikkan harga dan nilai pada ibadah puasanya. Hendaknya dia tahukan itu. Itulah yang ihtisab. Lakukan puasa itu dengan ilmu pengetahuan. Kalau ini saya lakukan, rusak ibadah puasa saya atau tidak? Kalau ini yang saya tengok, kalau ini yang saya dengar, kalau ini yang saya bicarakan, rusak pada ibadah puasa saya atau tidak? Itu yang ilmu pengetahuan. Intinya adalah lakukanlah Ramadan itu dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, yang harus kita persiapkan adalah mari kita bersihkan diri kita secara lahir dan batin. Mari kita bersihkan diri kita, apalagi yang batin. Dalam istilah yang batin pakai, bersihkanlah diri kita daripada diare. Hindari atau bersihkan diri kita dari penyakit yang bernama diare. Kalau kita bertanya kepada seorang dokter atau bidan, apa itu diare? Bahkan juga mungkin klien mengenal bahwa diare itu adalah istilah daripada mencret atau bocor. Tetapi melalui bahasa agama kita coba, diare adalah singkatan dari D adalah dengki,
saudara-saudaraku yang rahimahullah, buanglah rasa dengki, hasad, dendam, iri, rasa rakus. Buanglah itu kalau kita ingin puasa kita ini bersih. Dengki, merasa tidak senang pada orang lain, iri juga demikian. Bahkan ada istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang dan sebagainya. Mari kita buang, bersihkan diri Anda sebelum Ramadan itu datang dari hal yang semacam itu. Bukan karena kita ungkapkan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar. Jauhlah oleh rasa hasad, rasa dengki, rasa dendam, iri hati. Karena dosa dari perbuatan itu akan memakan kebajikan Anda yang telah menumpuk sebagaimana kayaknya api memakan akan kayu bakar. Bersedekahlah dia, berpuasalah dia, sholatlah dia, tetapi selama rasa hasad, dengki, dendam itu ada, maka akan dimakan pahala ibadah kita oleh dosa pada hasad, dengki, iri dan dendam. Untuk itu sangat berbahagia. Marilah kita sama-sama bersihkan kita. Apalagi yang namanya angkuh, sombong, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita berlaku sombong. Jangan kita berlaku sombong. Dan berikutnya juga adalah ego. Bukankah puasa itu salah satu ibadah yang juga mendidik batin kita? Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Untuk kita diajar oleh puasa itu untuk mampu mengendalikan gejolak hawa nafsu. Nafsu amarah itu adalah sesuatu yang mendorong dari dalam seseorang itu berbuat yang jahat-jahat. Kita dilatih oleh ibadah puasa untuk mengendalikan itu agar kita mampu menjadi orang wal afina nas dan menjadi orang yang baik. Nah, untuk membersihkan diri kita pada asa, dengki, dendam, iri, ego, perbanyaklah di antara kita yang bulan puasa ini untuk saling bermaaf-maafan. Tasafahu yadhabul ghillu an qurbikum. Perbanyaklah oleh memperjabatkan tangan di antaramu, karena dengan cara demikian bisa menghabiskan apa yang terkonek di hatimu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, saudara berbahagia. Artinya apa? Marilah menjelang Ramadan datang, kita perbaiki atau kita baguskan hubungan horizontal antar sama kita dengan jalan saling memaaf-maafkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Tetapi dalam kenyataan kadang-kadang terbalik bagi kita sedang berbahagia. Dalam aplikasinya, di mana kita sering bermaaf-maafan tatkala puasa puasa. Padahal momen yang paling tepat untuk saling bermaaf-maafan antara sanak dan saudara, jiran dan tetangga, sanak dan famili, hamil dan tolan adalah tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bersih hendaknya lahir dan batin menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini. Sangat besar harapan kita sangat berbahagia. Kiranya Ramadan tahun ini akan lebih baik dari segi pelaksanaan dan juga akan lebih baik daripada hasilnya. Artinya pahala yang jauh lebih meningkat. Marilah kita bersunting Ramadan tahun ini dengan bermacam aktivitas yang akan meningkatkan nilai ibadah puasa kita, seperti memperbanyak sholat sunat, menaburkan sedekah dalam berbagai bentuk, dan juga mungkin ibadah-ibadah lain yang intinya akan bernilai amal soleh sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah akan memudahkan langkah kita menuju ke arah itu, sehingga kita dapat memperoleh puasa terbaik tahun ini. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku sangat yang berbahagia, semoga ini akan menjadi pandangan kita bersama menjelang Ramadan terus berbahagia ini datang. Semoga kita akan keluar nanti adanya pada 1 Syawal menjadi orang-orang yang fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Seperti kayaknya seorang bayi yang keluar dari perut seorang ibu. Artinya apa? Bersih lahir dan batin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Nabi